nggak ada persyaratan bahwa harus PDI Perjuangan RI 1, namun di sini bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang jumlah suara PDI Perjuangan memungkinkan untuk PDI Perjuangan memajukan calon sebagai RI 1. Saya sangat berharap kejutan dari Bu Mega. Bu Mega itu berkali-kali loh ya memberikan kejutan pada bangsa ini loh ya. Beliau itu diem, tahu-tahu mengambil keputusan yang keputusan itu mengejutkan kita. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Akhirnya PDI tergugah. Akhirnya PDI tersentak. PDI yang selama ini kesannya adem ayem, PDI yang selama ini tidak seakan-akan tabu bicara koalisi, akhirnya tersentak dan akhirnya bicara soal koalisi. Ini setelah 5 partai berkumpul dan di situ ada Presiden Jokowi membuat kesepakatan untuk membuat koalisi besar. Ini menurut saya menarik. Jadi yang menyampaikan kesiapan PDI untuk berkoalisi itu tidak lepas dari salah satu elitnya, yaitu Puan Maharani. Dia mengatakan meskipun secara undang-undang itu PDI bisa sendiri, tapi untuk memastikan bisa memenangkan pertarungan, PDI tetap butuh koalisi. Oke, jadi kalau ini terjadi, ya berarti itu harapan saya ada 3 calon presiden itu ya tidak terjadi. Tapi nggak apa-apa, namanya politik selalu dinamis. Dan ini pun masih dinamika ini masih panjang, jadi endingnya kan nanti. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan di opini kali ini adalah ketika akhirnya PDIP bergabung dalam koalisi besar ini, bagaimana kira-kira calon yang akan diajukan PDI? Kemarin yang santer beredar bahwa PDI mau bergabung dengan koalisi besar asal syaratnya presidennya dari PDIP. Tapi itu normatif, dan ketika saya amati, saya cermati pernyataan itu kan keluar dari Budiman Sujatmiko, salah satu elit PDI. Intinya itu menurut saya itu hanya pernyataan normatif saja. Ya wajar ya, semua partai ingin kadernya jadi presiden atau wakil presiden. Gerindra juga begitu, PKB juga begitu, Golkar juga begitu. Artinya apa? Itu hanya normatif saja. Nanti ketika mereka bertemu dalam sebuah dinamika realitas lapangan, tentu akan terjadi negosiasi. Dan memang politik itu ya kompromi. Politik itu tidak bisa main harga mati nggak bisa, harus kompromi. Dan saya yakin semua itu tahu, orang-orang politisi itu tahu betul bahwa dalam berpolitik nanti memang harus ada kompromi. Ya seperti orang mau jual barang ya, awalnya dibanderol sekian. Kalau ternyata trennya nggak laku, kan mau tidak mau ada negosiasi dan harga bisa diturunkan. Oke, kira-kira siapa kira-kira? Nah, kalau tren yang berkembang setelah koalisi besar itu diwacanakan, kelihatannya memang Prabowo punya kans besar untuk jadi presiden. Tapi lagi-lagi ini masih dinamis. Prabowo tentu sebagai calon presiden tuh masih banyak catatan. Itu juga akan menjadi hambatan bagi kemenangan Prabowo masa lalu dan seterusnya di masa-masa dulu. Itu juga jadi catatan. Maka saya berharap PDI kalau toh memang nanti PDI sebagai partai besar itu bisa membawa kadernya, itu kader itu yang memang betul-betul memiliki nilai jual yang tinggi. Selama ini di internal PDI itu yang diwacanakan itu kan Puan Maharani, putrinya Bu Mega. Tapi kok sejauh ini menurut saya kalau Puan yang dipaksakan untuk masuk kelihatannya berat. Umpama ya mau dipasangkan dengan Prabowo, baik wakil maupun sebagai presidennya, kayaknya juga berat. Kemudian meskipun belum diwacanakan, tapi yang sudah berkembang
elektabilitasnya sangat tinggi, kader PDI yang sangat punya elektabilitas tinggi itu Ganjar Pranowo. Benar kemarin Ganjar itu kemarin kena sedikit hantaman masalah gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Liga U20 itu gara-gara menolak kedatangan timnas Israel. Tapi saya pikir itu hanya sesaat, nanti bisa jadi akan berubah karena PDI dan juga Ganjar itu sudah menjelaskan alasan mengapa PDI menolak atau Ganjar juga menolak. Ada alasan konstitusional yang secara rasional logika kita bisa menerima sikap itu. Artinya bisa jadi elektabilitas Ganjar nanti akan kembali lagi utuh. Nah, idealnya memang akhirnya PDI tetap mengajukan Ganjar untuk dipasangkan dengan calon dari kelompok yang lain dari koalisi besar tadi. Nah, cuma persoalannya di sini, ini yang ingin saya sampaikan juga penting untuk saya ini. Kalau seandainya nanti ya pasangannya itu menjadi Ganjar dengan Prabowo seandainya, entah posisi presiden siapa, wakil presiden siapa, ada masalah di sini. Masalahnya di mana? Di sini dua-duanya tidak bisa mewakili, merepresentasikan bagian wakil dari Islam. Padahal di pihak lain, Anies Baswedan yang diajukan oleh Nasdem, PKS dan kemungkinan Demokrat, dan itu pun kan masih agak belum jelas betul. Tapi intinya sementara kan tiga kelompok ini. Ini kan selama ini kan mengidentikan sebagai kelompok Islam. Apalagi di situ juga ada PKS. Anies pun memang selama ini kan pengetahuan agamanya cukup lah. Jadi di sebagian simbol wakil Islam itu memungkinkan juga. Maka selama ini memang Anies jualannya di situ sehingga banyak orang yang menilai Anies memainkan politik identitas. Yang itu sebenarnya kurang bagus. Nah, tapi kalau kelompok koalisi besar ini tidak mencerminkan kelompok Islam, tidak mewadahi wakil dari Islam, itu juga akhirnya kan bisa jadi orang-orang ini yang memang menginginkan pimpinannya itu mengidentifikasi Islam, ya lari ke sini semua. Maka ini harus dipertimbangkan betul. Artinya koalisi besar ini harus mempertimbangkan representasi Islam. Lah, kira-kira siapa orang itu? Nah, saya melihat perkembangan belakangan ini sangat mungkin adalah Mahfud MD. Mahfud MD itu kalau toh nanti dijadikan salah satu calon dan dijadikan pilihan, itu menjawab banyak hal. Pertama, Mahfud akan merepresentasikan sebagai wakil Islam juga wakil warga NU. Kita tahu bahwa di Indonesia ini NU punya masa basis Islam yang sangat kuat. Hasil survei belakangan menunjukkan kurang lebih plus minus warga NU itu ada 100 juta. Meskipun tentu dalam politik biasa solid itu ya, tapi intinya bahwa Mahfud itu bisa merepresentasikan Islam dan NU yang jumlahnya sangat besar. Muhammadiyah juga saya yakin tidak terlalu keberatan dengan Mahfud, karena Mahfud selama ini hubungannya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan pemahamannya tentang Muhammadiyah juga cukup bagus. Mahfud mewakili representasi Islam, juga mewakili NU. Di Indonesia ini saat ini terus terang, ini belum bisa melepaskan bahwa calon itu harus menampilkan religius dan nasionalis religius. Itu kelihatannya kok masih berat. Kalau hanya nasionalis tok itu berat, religius tok itu juga berat. Gabungan yang terbaik adalah nasionalis religius, dan sekarang ini tercermin dalam koalisi atau gabungan antara Jokowi dengan Mbah Ma'ruf. Ya, Mahfud menjawab itu. Karena seperti kita ketahui, problem di Indonesia ini selain tentu masalah korupsi ya, masalah yang serius juga di Indonesia ini adalah soal diskursus, soal wacana hubungan agama dalam hal ini Islam dan negara. NU Muhammadiyah kelihatan sudah clear menganggap NKRI sudah selesai, sudah mewadahi Islam. Tapi banyak kelompok lain yang belum selesai.
Diskursus tentang hubungan negara dan Islam itu belum selesai. Sehingga muncullah wacana menginginkan ada negara Islam, menginginkan negara bentuk kekhalifahan atau ya bentuk seperti yang ada di Turki dulu itu. Itu kan muncul karena belum selesainya pemahaman soal diskursus hubungan Islam dan negara. Mahfud itu punya pemahaman itu cukup bagus. Belakangan ini dia di berbagai tempat, termasuk di bulan Ramadan kalau nggak salah, itu beliau pidato di UGM itu menjelaskan sangat runtut, sangat bagus soal hubungan negara dan Islam. Sangat bagus. Dia cukup matang dan cukup menguasai, cukup memahami itu, dan itu akan bisa menjadi pengobat bagi kelompok Islam bahwa dia sudah terwakili. Kedua, kehadiran Mahfud itu juga bisa menjawab soal apa korupsi. Masalah di Indonesia ini ya orang sudah sangat sangat tidak percaya dengan penyelenggara negara dalam hal korupsi. Apalagi terbongkarnya kemarin ini, terbongkarnya kasus dugaan pencucian uang yang nilainya sampai 349 triliun itu. Ini jawaban bahwa pemerintah mendatang adalah pemerintah yang anti korupsi itu perlu. Dan Mahfud dalam hal ini adalah pahlawan. Dalam kasus ini rakyat kita tahu semua ketika ada pertemuan ada rapat antara Mahfud dengan Komisi 3, dukungan kepada Mahfud luar biasa. Dan belakangan ini dari kampus-kampus kalangan intelektual itu juga memberikan dukungan, para profesor memberikan dukungan kepada Mahfud MD. Memang selama ini Mahfud itu tidak masuk dalam survei itu ya. Karena memang dia tidak mewakili partai apapun. Kalau seandainya Mahfud itu sudah punya partai, saya yakin elektabilitas dia sangat tinggi, tidak kalah dengan yang lain. Maka Mahfud menjawab juga dalam tantangan bagaimana pemerintah mendatang itu menjawab harapan masyarakat soal korupsi, soal agama, soal korupsi. Mahfud juga mencerminkan sebagai orang yang sudah cukup matang dalam ngurusi negara. Pengalaman dia sebagai anggota dewan, pengalaman dia sebagai ketua MK, pengalaman dia sebagai menteri baik zaman Gus Dur maupun sekarang, kita sudah menyaksikan betapa Mahfud menjadi orang yang sudah cukup matang dalam mengelola pemerintahan atau negara ini. Dan secara intelektual kita semua mengakui Mahfud sebagai profesor hukum tata negara yang penguasanya dalam hukum dan tata negara juga sangat bagus. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, idealnya, ya ini harapan saya, idealnya nanti partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar memperhatikan unsur nasionalis religius. Dan menurut saya saat ini kalau ingin mencari yang representasi agamanya kuat, representasi anti korupsinya kuat, representasi intelektualnya kuat, Mahfud MD rasanya sangat kuat sekali. Sehingga kalau ingin mendapatkan dukungan sangat kuat koalisi besar ini, menurut saya harapan saya tidak melepaskan, tidak meninggalkan Mahfud MD. Dan ini memang kelihatannya sangat sulit ya kelihatannya ya. Partai-partai berani apa tidak gitu. Tapi kalau partai-partai tidak berani itu rakyat akan ternyata betul kan orang partai nggak berani membersihkan korupsi karena mereka bisa jadi terlibat. Tapi kalau partai-partai berani berarti akan menjawab bahwa memang partai-partai itu menginginkan Indonesia ke depan lebih baik, lebih bersih dari praktek-praktek korupsi. Terakhir saya berharap kejutan dari Bu Mega. Sekali lagi saya sangat berharap kejutan dari Bu Mega. Bu Mega itu berkali-kali loh ya memberikan kejutan pada bangsa ini loh ya. Beliau itu diem, tahu-tahu mengambil keputusan yang keputusan itu mengejutkan kita. Jokowi dulu itu dari wali kota secara mengejutkan di last minute dicalonkan oleh PDI dengan keputusan hak vetonya Bu Mega, hak prerogatifnya Bu Mega. Jokowi dicalonkan menjadi gubernur DKI dan akhirnya menang. Dan pada itu genggam gempita istilahnya orang menyambut kedatangan Jokowi di Jakarta dengan baik. Setelah itu Jokowi belum selesai menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur. Last minute juga, detik-detik terakhir, Bu Mega memutuskan calon presiden dari PDIP adalah Jokowi. Dan nyatanya apa? Menang. Dan kita menyaksikan juga selama 2 periode memimpin, Jokowi bisa memimpin dengan baik.
Kemudian juga munculnya Risma, wali kota Surabaya, itu juga kan pilihan dari Bu Mega yang mengejutkan, yang kita menyaksikan bahwa Risma orang baik. Demikian juga Ganjar yang sekarang elektabilitasnya sangat tinggi, itu kan juga tidak lepas dari sentuhan dari Bu Mega. Maka saya sangat berharap Bu Mega di detik-detik terakhir nanti mengambil keputusan yang mengejutkan, mengambil orang yang memang mewakili kebutuhan zaman ini. Nah, tadi saya nyebut Mahfud lah. Moga-moga Bu Mega mendengarkan apa yang saya sampaikan ini dan melirik Pak Mahfud. Semoga Bu Mega menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan kejutan kepada bangsa Indonesia, untuk memberikan hadiah terindah bagi bangsa Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.